Aston Villa gugur di Carabao Cup. Gol bunuh diri menangkan Tottenham. 2 penalti bahwa Madrid atasi Marseille. Arsenal lagi superior atas klub Prancis. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Buriram United versus Johor Darul Takzim berlangsung di Stadion Chang Arena. Johor lebih dulu unggul di menit ke-28 melalui Antonio Glauder. Masuk di babak kedua, Buriram baru bisa membalas di menit ke-50 lewat Supanat Muinta. 4 menit kemudian, Robert Zult membalikkan skor menjadi 2-1 untuk tuan rumah. Sain Patinama bermain sejak menit pertama sebagai gelandang, sementara Sandy Walsh masuk di menit ke-60 menggantikan Filip Stoichkovic. Kemenangan ini membuat Buriram United menempati peringkat ketiga klasmen AFC Champions League Elite Wilayah Timur. Laga Al Hilal versus Al Duhail berlangsung di Kingdom Arena. Di menit ke-37, Al Duhail di Leboul Bina menaklukkan Yasin Bonu dari sudut sempit. Keunggulan Al Duhail hanya bertahan beberapa menit. Di babak kedua, Darwin Núñez menyamakan kedudukan. Al Hilal membalikan skor menjadi 2-1 lewat Theo Hernandez. Ia mengeksekusi voli dari luar kotak penalti. Berkat kemenangan ini, Al Hilal mengoleksi 3 poin di klasemen grup barat Liga Champions Asia. Laga Crystal Palace versus Millwall berlangsung di Selhurst Park. Di menit ke-72, Chris Rijkaard sukses membawa Palace unggul 1-0 setelah memanfaatkan bola lepas di depan gawang. Keunggulan Palace hanya bertahan sebentar. Menit ke-91, Riyad Leonard mencetak gol penyama untuk Millwall lewat sundulan dari dekat tiang dekat. Di babak adu penalti, kiper debutan Crystal Palace, Walter Benitez, menjadi pahlawan dengan menahan 2 penalti. Berkat kemenangan ini, Crystal Palace lolos ke putaran berikutnya. Laga Brentford versus Aston Villa berlangsung di Gtech Community Stadium. Di menit ke-43, Villa berhasil unggul lebih dulu. Harvey Elliott menaklukkan kiper Hakon Valdimarsson. Brentford menyamakan kedudukan beberapa menit setelah turun minum. Aaron Hickey sukses menuntaskan bola hasil sundulan Pau Torres. Laga kemudian dilanjutkan ke adu penalti. Hakon Valdimarsson tampil heroik dengan menggagalkan eksekusi John McGinn dan Matty Cash. Berkat kemenangan ini, Brentford lolos ke putaran keempat Carabao Cup, sementara Aston Villa harus angkat koper lebih awal. Aston Villa belum mampu meraih kemenangan di awal musim ini. Dari 5 laga yang sudah dijalani, pasukan Unai Emery hanya mencetak 2 kali imbang dan 3 kali kalah. Villa bermain seri tanpa gol melawan Newcastle dan Everton, kalah tipis 1-0 dari Brentford, tumbang 3-0 di tangan Crystal Palace, serta tersingkir lewat adu penalti melawan Brentford di ajang piala domestik. Rangkaian hasil ini membuat Villa dituntut segera bangkit, terutama menghadapi Sunderland, Bologna, dan Fulham di laga berikutnya. Laga Karabakh versus Benfica berlangsung di Estadio da Luz. Di menit ke-6, Benfica berhasil unggul lebih dulu. Enzo Barrenechea mencetak gol pertamanya untuk Benfica. Keunggulan Benfica bertambah di menit ke-16. Vangelis Pavlidis memanfaatkan umpan terobosan Sudakov. Karabakh mulai bangkit di menit ke-34. Leandro Andrade sukses memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Tekanan Karabakh berlanjut di menit ke-65. Camilo Duran sukses menyamakan skor menjadi 2-2. Karabakh akhirnya membalikkan keadaan di menit ke-88. Oleksiy Kashchuk memastikan kemenangan 3-2. Berkat kemenangan ini, Karabakh meraih 3 poin perdana di Liga Champions, dan sementara Benfica tanpa raihan poin dari laga ini. Laga PSV versus Union Saint-Gilloise berlangsung di Philips Stadion. Di menit ke-10, Union langsung unggul lewat penalti yang dieksekusi tenang oleh Promise David. Kesalahan Pepe kembali berbuah gol bagi Union melalui Anwar Eid El Hadj di menit ke-28 membawa skor menjadi 0-2. Kevin McAllister mencetak gol ketiga pada menit ke-80 memanfaatkan umpan dari Christian Burgess. PSV baru bisa membalas di menit ke-90 lewat Gustil, namun gol itu hanya menjadi penghias papan skor. Berkat hasil ini, Union Saint-Gilloise sementara di posisi pertama dengan 3 poin, sementara PSV harus puas tanpa poin di peringkat ke-35. Laga Tottenham versus Villarreal berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium. Di menit ke-4, Spurs berhasil unggul lebih dulu. Luis Junior melakukan blunder fatal. Bola justru meluncur ke gawang sendiri. Keunggulan Tottenham bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Villarreal tampil lebih agresif. Spurs akhirnya selamat dengan kemenangan tipis 1-0 sekaligus mengamankan 3 poin perdana di fase grup. Berkat hasil ini, Tottenham sementara grup di posisi kelima, sementara Villarreal harus puas tanpa poin di peringkat ke-34.
Tottenham Hotspur kembali menunjukkan keangkeran markas mereka di kompetisi Eropa. Berdasarkan catatan yang dikutip dari Squawka, Spurs belum terkalahkan dalam 21 laga kandang terakhir di ajang UEFA. Dari rentetan itu, dari Leeds mereka meraih 14 kemenangan dan 7 imbang, mencatatkan 56 gol, hanya kebobolan 13 kali, serta mengukir 11 clean sheet. Catatan impresif ini menegaskan Tottenham Hotspur Stadium benar-benar menjadi benteng kokoh. Laga Real Madrid versus Marseille berlangsung di Santiago Bernabeu. Di menit ke-22, Marseille berhasil unggul lebih dulu lewat Timothy Weah. Keunggulan Marseille bertahan hingga menit ke-28. Madrid mendapat penalti. Kylian Mbappe sukses mengeksekusi penalti. Real Madrid kembali mendapat penalti di menit ke-80. Mbappe kembali menjadi algojo penalti dan sukses membawa Madrid unggul 2-1. Berkat kemenangan ini, Real Madrid di posisi keempat dengan 3 poin, sementara Marseille harus puas menempati posisi ke-33 dengan raihan 0 poin. Real Madrid kembali menunjukkan dominasinya saat menghadapi Marseille di Liga Champions. Los Blancos mencatat kemenangan 5 kali dari 5 pertemuan, termasuk hasil terbaru 2-1 di Santiago Bernabeu. Catatan ini menegaskan Madrid sebagai tim yang belum pernah gagal meraih poin penuh melawan wakil Prancis tersebut. Seperti dilaporkan Squawka, raihan ini menjadikan Marseille sebagai tim yang paling sering dihadapi Madrid di kompetisi Eropa dengan rekor kemenangan 100%, menambah panjang daftar sejarah gemilang klub asal ibu kota Spanyol itu. Franco Mastantuono menorehkan sejarah bersama Real Madrid. Gelandang muda asal Argentina itu menjadi starter saat Los Blancos melawan Marseille di Liga Champions pada usia 18 tahun 33 hari. Catatan ini membuatnya melewati rekor Endrick yang ditorehkan November 2024 di usia 18 tahun 73 hari. Menurut Squawka, Mastantuono juga tercatat sebagai pemain Argentina termuda kedua yang tampil sebagai starter di ajang ini setelah Lionel Messi pada 2004 kalah berusia 17 tahun 166 hari. Momen bersejarah bagi Madrid dan sang wonderkid. Kylian Mbappe kini mencatatkan 56 gol dalam 88 pertandingan Liga Champions, menyamai torehan Ruud van Nistelrooy 56 gol dalam 73 penampilan sebagai pencetak gol terbanyak peringkat ke-7 sepanjang sejarah kompetisi. Selain itu, Mbappe telah mencetak 50 gol dalam 64 pertandingan untuk Real Madrid di seluruh ajang, menjadikannya pemain tercepat setelah Cristiano Ronaldo yang mencapai 51 gol dalam 54 laga pada November 2010 yang menorehkan prestasi serupa. Berlangsung di Allianz Stadium. Di menit ke-52, Dortmund berhasil unggul lebih dulu lewat Karim Adeyemi. Keunggulan Dortmund hanya bertahan 11 menit. Pada menit ke-63, Kenan Yildiz menyamakan kedudukan. Dortmund kembali unggul di menit ke-65 lewat Felix N'Meka yang menembak dari tepi kotak penalti. Juventus tak tinggal diam. Di menit ke-67, Dusan Vlahovic membalikan skor menjadi 2-2 usai menerima Yildiz. Namun Dortmund kembali unggul pada menit ke-74. Jan Couto sukses menuntaskan serangan balik. Nasib malang menimpa Juventus di menit ke-86 saat Ramzi Bensebaini mengeksekusi penalti akibat handball Lloyd Kelly. Meski tertinggal 2 gol, Juventus bangkit di injury time. Di menit ke-94, Vlahovic mencetak gol pertama. 2 menit berselang, Kelly menyambut umpan silang Vlahovic dengan flying header untuk menyamakan skor. Laga ini berakhir dengan skor 4-4. Kedua tim sama-sama hanya meraih 1 poin di laga pembuka Liga Champions. Laga Arsenal versus Athletic berlangsung di San Mamés. Pada menit ke-72, Arsenal akhirnya memecah kebuntuan. Gabriel Martinelli menaklukkan kiper dengan sepakan mendatar. Keunggulan Arsenal bertambah pada menit ke-87. Leandro Trossard menerima umpan tarik dari Martinelli, lalu melepaskan tembakan yang tak kuasa dihentikan kiper. Tidak ada gol tambahan tercipta dan laga ditutup dengan skor 2-0. Berkat kemenangan ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen fase grup dengan 3 poin, sementara Athletic berada di dasar klasemen tanpa poin. Arsenal menorehkan sejarah baru setelah meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Bilbao di San Mamés dalam pertandingan pembuka fase grup Liga Champions. Hasil ini menjadi kemenangan ke-6 beruntun Arsenal atas tim Spanyol di kompetisi Eropa, termasuk Sevilla 2 kali, Girona, Real Madrid 2 kali, serta Athletic Club, menjadikannya Arsenal sebagai klub pertama dalam sejarah European Cup atau Champions League yang mencapai rekor tersebut. Momen ini sekaligus menambah percaya diri skuad Mikel Arteta untuk bersaing lebih jauh musim ini. Manajer PSG Luis Enrique menyatakan bahwa Lee Kang-in akan siap turun untuk laga Liga Champions melawan Atalanta setelah sempat diragukan akibat cedera pergelangan kaki saat Paris Saint-Germain menghadapi Lens. Sementara itu, kondisi Khvicha Kvaratskhelia masih harus diperiksa lebih lanjut. Ia mengalami masalah betis dalam pertandingan yang sama. Keputusan akhir bagi sang winger akan tergantung pada bagaimana ia merasakan pada sesi latihan mendatang. Kondisi Lee yang pulih menjadi dorongan positif jelang pertandingan besar menghadapi Atalanta.
Alphonso Davies mulai berlatih lagi hari ini di bawah pengawasan Floribert N'Galula, asisten pelatih Bayern yang khusus menangani transisi pemain dan rehabilitasi ke latihan tim utama. Demikian laporan dari Bild. Pemain Kanada berusia 24 tahun itu terakhir tampil musim lalu dengan 31 pertandingan yang menghasilkan 3 gol dan 4 assist. Ia absen sejak Maret akibat robekan ligamen lutut, cruciate ligament, yang membuatnya menepis selama lebih dari 190 hari. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa Davies semakin dekat untuk kembali memperkuat skuad Bayern. Ademola Lookman dipastikan absen dari skuad Atalanta yang menghadapi Paris Saint-Germain dalam laga pembuka grup Liga Champions. Pelatih Ivan Juric menyebut Lookman sebagai salah satu dari 5 pemain yang tidak ikut dalam sesi latihan Selasa jelang pertandingan karena situasi transfer musim panas yang tak berjalan sesuai keinginan. Juric juga menyatakan bahwa ia tak seharusnya harus memohon kepada pemain untuk bermain, menyinggung kurangnya komitmen personal. Masa depan Lookman di Bergamo kini masih belum pasti. Inter Milan dipastikan tanpa Matteo Darmian dalam laga pembuka grup Liga Champions melawan Ajax karena nyeri pada punggung bawah. Demikian laporan dari Gianluca Di Marzio melalui RotoWire. Status Darmian diperparah setelah ia mengalami kejang otot sehingga tidak ikut dalam perjalanan ke Belanda. Pelatih Christian Cifu kemungkinan besar akan mempertahankan Denzel Dumfries di posisi bek sayap kanan. Meski kehilangan Darmian, Inter tetap optimis meraih hasil positif di Johan Cruyff Arena. Wali Kota Milan, Giuseppe Sella, mengumumkan bahwa AC Milan dan Inter telah sepakat untuk membeli kawasan San Siro termasuk Stadion Mezza. Sella menyatakan bahwa resolusi untuk penjualan akan diajukan ke Dewan Kota secepatnya. Proyek ini menargetkan stadion baru selesai pada 2031 karena UEFA tidak akan mempertimbangkan Milan sebagai salah satu tuan rumah Euro 2032 jika San Siro tetap seperti sekarang. Persetujuan resmi dari Dewan Kota diharapkan muncul sebelum akhir bulan ini. AC Milan harus bermain tanpa pelatih Massimiliano Allegri dalam laga Serie A berikutnya setelah sang pelatih diskor 1 pertandingan dan didenda 10.000 euro. Pengadilan olahraga mengambil tindakan ini menyusul kartu merah yang diterima Allegri gara-gara protes keras terhadap keputusan penalti dan dianggap bersikap tidak terhormat terhadap VAR dan wasit keempat. Ia akan absen saat Milan melawan Udinese pada Sabtu 20 September dan asisten pelatih Marco Landuzzi yang akan mengisi kursi kepelatihan sementara. Atletico Madrid dipastikan akan berlaga melawan Liverpool tanpa kontribusi Julian Alvarez dan Johnny Cardoso. Pada laga pembuka Liga Champions di Anfield, Alvarez absen karena masalah lutut setelah ditarik keluar saat kemenangan 2-0 atas Villarreal. Cardoso juga tak bisa tampil akibat cedera pergelangan kaki yang dideritanya saat latihan. Sisi positifnya, bek asal Slovakia, David Hanko, kembali masuk skuad setelah pulih dari cedera pada pergelangan kaki. Tanpa Alvarez, serangan Atletico kemungkinan dipimpin oleh Alexander Sørloth dan Antoine Griezmann. FC Barcelona mengonfirmasi laga La Liga melawan Getafe pada 2021 September 2025 akan tetap digelar di Estadi Johan Cruyff. Klub menyebut mereka belum mendapat izin administratif dari pemerintah kota Barcelona untuk membuka Spotify Camp Nou yang telah direnovasi. Sebelumnya, Barca sempat berharap bisa kembali ke Camp Nou saat menghadapi Valencia, tapi gagal karena izin tak terpenuhi. Klub mengatakan terus bekerja keras agar stadion baru itu bisa segera dibuka dan berterima kasih atas pengertian para anggota dan penggemar. Lamine Yamal dipastikan absen dari pertandingan Liga Champions lawan Newcastle karena cedera pada area pubis yang belum sembuh sepenuhnya. Menurut laporan dari Barcelona, klub itu menyebutkan remaja tersebut tidak kembali ke sesi latihan penuh dan dikhawatirkan cedera akan kambuh jika dipaksakan tampil. Pelatih Hansi Flick memilih bersikap hati-hati agar Yamal bisa 100% fit untuk pertandingan selanjutnya, terutama menghadapi PSG. Absennya Yamal menjadi pukulan bagi Barcelona yang harus mengatur ulang strategi lini sayap. Komite Teknis Wasit Spanyol (CTI) menyatakan bahwa keputusan wasit Gil Manzano memberikan kartu merah langsung kepada Dean Huijsen pada laga Real Sociedad versus Real Madrid pada hari Sabtu lalu adalah sebuah kesalahan. Menurut CTI, tidak terpenuhi seluruh kriteria untuk berpeluang mencetak gol yang jelas karena ada back Eder Militao yang masih berada di posisi untuk menghentikan serangan. Oleh karena itu, hukuman yang lebih tepat adalah kartu kuning untuk pelanggaran atas serangan yang menjanjikan, bukan kartu merah. Real Madrid kini berharap kartu merah itu segera dicabut. Manchester United dilaporkan harus membayar kompensasi sekitar 12 juta pound sterling jika memecat Ruben Amorim sebelum 1 November tahun ini, sebagaimana dikutip dari The Sun.
Amorim menaikkan kontrak 2,5 tahun senilai sekitar 6,5 juta pound sterling per musim ketika direkrut dari Sporting Lisbon pada November 2024. Meskipun performa klub di Liga buruk dan Amorim menghadapi sorotan, Dewan Direksi diketahui masih memberi dukungan, meyakini bahwa statistik permainan menunjukkan kemajuan yang mendasari situasi. FIFA mengumumkan bahwa kompensasi kepada klub yang melepas pemainnya untuk kualifikasi dan babak final Piala Dunia akan meningkat sekitar 70%. Sebelumnya, klub hanya dibayar atas partisipasi di babak final saja. Untuk Piala Dunia 2026, FIFA akan menyalurkan total 355 juta US dollar lewat program manfaat klub, Club Benefit Program. Jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan alokasi setelah edisi 2022. Perubahan ini dilakukan agar peran klub terutama dalam mendukung pemain yang dipanggil negara mendapat pengakuan finansial yang lebih adil dari awal. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.